Assalamualaikum sahabat Garis. Pada kesempatan kali ini, Garis menampilkan sebuah desain rumah milik Mr. T yang berlokasi di daerah Cibaduyut, Bandung. Desain yang Garis buat adalah desain renovasi dan peningkatan rumah yang akan digunakan sebagai bangunan pendukung dari rumah lama yang posisinya tepat berada di samping kiri rumahnya. Mr. T adalah penyuka motor vintage, sehingga di dalam rumah yang dikembangkannya disiapkan area display untuk menyimpan motor vintage-nya, termasuk coffee corner sebagai tempat berkumpul bersama teman-teman komunitasnya. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa desainnya, mari kita simak video dan penjelasannya. Tonton sampai tuntas ya. Jangan lupa like, subscribe, serta pijit loncengnya untuk mendapatkan informasi baru dari kami. Sahabat, rumah Mr. T pada awalnya merupakan sebuah rumah satu lantai. Rumah ini nantinya akan dijadikan rumah pendukung dari rumah lama dan akan dibangun menjadi 2 lantai. Di dalam rumah akan ditempatkan ruang duduk, ruang makan, coffee corner, dan area display motor vintage. Di bagian belakang terdapat taman yang dapat dinikmati dari ruang makan serta kamar tidur anak. Semuanya berada di lantai dasar. Kemudian, di lantai atas terdapat mezanin untuk bersantai bersama keluarga serta balkon yang menghadap jalan. Mr. T sangat mengharapkan pengembangan rumah yang baru dapat meningkatkan tampilan rumah yang lama tanpa harus banyak melakukan perubahan. Maka dibuatlah fasad rumah pendukung yang ditampilkan dengan gaya modern minimalis dan tampilannya berkesan lebih ringan dari rumah lama. Dengan membuat model kubus pada muka bangunan yang paling depan, ini diharapkan dapat memberikan kesan bangunan terlihat lebih rendah dari bangunan lama. Penggunaan aksesoris pada fasad pun tidak lebih banyak dipasangkan untuk menghindari dominasi tampak pada bangunan baru. Penggunaan elemen bangunan seperti pagar, carport, kanopi tetap mengikuti model dan bahan yang lama. Untuk membedakan suasana dan tetap dapat menonjolkan rumah lama sebagai bangunan utama, kanopi rumah pendukung menggunakan warna hitam doff. Bagian rumah lama yang menyesuaikan dengan bangunan baru yaitu pada railing balkon, yang pada awalnya menggunakan besi diganti menjadi kaca dengan rangka stainless. Penyesuaian pintu utama ke ruang tamu yang tadinya berada di samping dirubah menjadi ke depan, menghadap ke arah jalan, serta menyamarkan
warna cat dari merah di lantai atas menjadi warna cinnamon. Sekarang kita masuk ke dalam rumah ya sahabat garis. Inilah penampakan dalam rumah di lantai dasar. Terasa lega ya. Ukuran ruang lantai dasar ini kurang lebih 7x8 meter. Sudah dapat menampung area meja makan, coffee corner, area display motor vintage, area duduk, area tangga, dan kamar mandi. Kesan lega ini muncul karena pada bagian depan dan belakang ruang dipasang pintu kaca yang tinggi dan lebar, sehingga ruang luar seperti menyatu dengan ruang dalam, termasuk udara dan cahaya yang dapat masuk dengan leluasa ke dalam ruang. Ketika seluruh pintu dibuka, maka udara segar dapat masuk dengan leluasa ke dalam rumah tanpa harus menggunakan AC. Dan tentu saja selama pagi hingga sore hari tidak perlu menyalakan lampu. Di belakang coffee corner memanjang ke arah area display, dipasangkan keramik terakota atas permintaan pemilik. Kemudian, pada bagian belakang display kami tambahkan taburan batu dan penggunaan batu candi sebagai penutup lantai untuk alas motor yang diharapkan dapat memperkuat suasana vintage pada area display. Konsep tangga tanpa balok penyangga dibuat seperti tangga lipat dan menggantung. Ini diperlihatkan dengan adanya besi beton di bagian kanan tangga yang sekaligus berfungsi sebagai pengaman. Alas pijakan pada tangga menggunakan kayu. Kemudian, handrail di sisi kiri terbuat dari kayu berwarna natural, membuat tangga terlihat lebih menarik. Karena warnanya dominan berwarna coklat, dibandingkan sisi lain di lantai dasar ini yang berwarna abu-abu, termasuk bagian beton tangganya yang ditampilkan dengan beton ekspos.
Taman yang ditempatkan di bagian belakang rumah, selain sebagai ruang untuk suplai udara dan cahaya, taman ini berfungsi juga sebagai area penghubung antara ruang kerja Mr. T di rumah lama ke arah kamar tidur dan ruang makan di rumah pendukung. Dan di taman ini kami menempatkan kanopi yang menutup 3/4 bagian taman. Kanopi ini dibuat seperti itu dimaksudkan supaya air hujan tidak tampias ke arah ruang dalam. Kamar tidur ini memiliki plafon yang lebih tinggi dari plafon ruang dalam. Karena di kamar ini akan ditempatkan mezanin sebagai tempat bersantai. Plafon dengan ketinggian 3,7 meter cukup dapat menampung mezanin dengan ketinggian 2,2 meter. Dengan konsep yang sama dengan ruang dalam, kamar ini memiliki pintu kaca yang lebar dan tinggi. Kamar mandi ditampilkan dengan sederhana, tidak menggunakan keramik yang full corak, tapi hanya menggunakan keramik warna hitam dan putih. Penggunaan keramik warna putih yang dominan ditambahkan keramik warna hitam yang ditempatkan sebagai background dari shower, kloset, dan wastafel. Pada beberapa titik dinding lain di kamar mandi sebagai aksen dari pola keramik yang digunakan memberikan kesan pemasangan keramik yang tidak biasa. Setelah berkeliling di lantai dasar, mari kita naik ke lantai atas. Lantai mezanin sebagai ruang bersantai keluarga. Seperti inilah sahabat, ruang mezanin di lantai atas, area yang akan digunakan oleh pemilik sebagai tempat bersantai bersama keluarga. Area mezanin pada rumah baru ini dapat langsung diakses dari ruang duduk di lantai atas rumah lama tanpa harus melalui ruang duduk di lantai dasar. Plafon pada ruang mezanin dibuat miring mengikuti bentuk atap untuk memberikan kesan tinggi dan lega ke dalam ruang. Bahan yang digunakan adalah plafon PVC dengan corak serat kayu ditambah kaso-kaso kayu yang memberikan kesan alami pada plafon. Balkon yang tepat berada di depan mezanin dipasang kanopi yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan. Sehingga pada saat udara cerah, kanopi dapat dibuka dan ketika hujan dapat dengan mudah ditutup supaya air hujan tidak masuk ke dalam balkon dan ruang mezanin.